Halo, saya Pujadi Temarbun. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku karya R. Suroso. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. PIH pengantar ilmu hukum bila dikendaki ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu hukum, ilmu dan hukum. Makna pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju dalam bahasa Indonesia Belanda dan introduction bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berat. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. 1. J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Bab 2. Sejarah tingkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarah sendiri. PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding tot de Rechtswetenschap. Ini adalah sebagai pengganti istilah ensiklopedia, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada. Istilah PIH sudah dipelajari berbagai terjemahan sampai sekarang dijadikan dasar kuliah di setiap perguruan tinggi. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH memberikan introduksi segala masalah yang berhubungan dengan hukum, lalu berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian daripada ilmu hukum. Bab 4. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Yang pertama, filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan mendasar dari hukum atau hakikat hukum. Yang kedua, politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri daripada usaha memerankan dan mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat luas. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH mempunyai pendekatan ilmu hukum dengan terdiri atas beberapa penjelasan. Yang pertama, PIH sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, PIH mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal, dengan menggabungkan keduanya menjadi pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mengenai ilmu hukum yang mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang pernah ditulis oleh Van de Vlug. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mengandung PIH. Yang kedua, memahami syarat pedagogis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang terakhir, memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menamakan pengertian dasar mengenal arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa yang menjadi objek PIH adalah ilmu hukum. 2. Ruang lingkup batasan. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum, hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini juga tertuang jelas pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya,
Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Dan bagaimanakah hukum itu terbentuk? Yang B, ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah sosial. Bab 9, pengertian tentang ilmu tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. 1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Rej. Rej berasal dari bahasa rectum yang artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Yang ketiga, ius. Kata ius berasal dari bahasa Latin iubere yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. 4. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin yaitu lexere yang artinya mengumpulkan. Ialah mengumpulkan orang-orang yang untuk diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Profesor Dr. Pebors. Kalau dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. 2. Profesor Dr. Van Kant. Dalam bukunya yang terkenal, Juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. C. Hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden. Dalam hal ini, badan legislatif misalnya UU dibuat oleh Presiden bersama DPR, peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama Gubernur. 2. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam dalam istilah Apeldoorn, man in the street. Mereka melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. 3. Hukum dalam arti sikap tindak. Yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu, dan bagi setiap bangsa. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang lain berhadapan atau berlawanan. Dan untuk mengurangi kericuhan yang timbul, maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Justru disinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur. B. Fungsi hukum. Yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat sebagai fungsi kritis. Bab 12. Tujuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Bab 13. Hukum ditaati orang. Peraturan hukum mengatur secara langsung wujud tindakan orang, perbuatan lahir atau nyata, kehendak
yang belum diwujudkan dalam tindakan tidak terkena hukum. Contoh, baru berkendak mencuri tapi belum dilakukan tindakannya tidak terkena hukum karena belum ada pencurian. Apabila wujud tindakan telah diatur oleh hukum, maka perhatian juga sepenuhnya kehendak yang semula ada dan mendorong melakukan tindakan yang bersangkutan. Bab 14. Kodifikasi hukum dan perkembangan. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Dalam praktik tiga hukum, yaitu pertama aliran legisme, yang kedua aliran Freiheitsliebe, yang ketiga aliran penemuan hukum. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang kedua, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Freiheitsliebe. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Lahirnya aliran ini justru karena melihat kekurangannya aliran legisme yang ternyata tak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumannya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. C. Aliran penemuan hukum. Dalam perkembangannya lebih lanjut, pada dewasa ini pandangan-pandangan terhadap hukum ada perubahan-perubahan karena hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Bab 17. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan UU telah mencari dan menetapkan pengertian arus dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat UU. Macam-macam dari metode penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau tata kata-kata. Yang kedua, penafsiran historis. Penafsiran cara ini meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. 3. Penafsiran sistematis. Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik dianggap dengan mengambil aliran listrik. B. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. C. Argumen o contrario, pengupat secara berlawan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggar. B. Pendapat sebagai pakar hukum. Mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan. Yang pertama, agra. Sumber hukum material ialah tempat di mana materi hukum itu diambil. Yang kedua, Van Apeldoorn
Sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenalnya secara historis, dokumen kuno, lontar, dan sebagainya. 3. Ahmad Sanusi. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan untuk undang-undang, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, lalu kebiasaan. C. Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa hukum. 1. Cara pembentukan undang-undang. Cara pembentukan UU dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. 2. Kedudukan presiden dan DPR sama kuatnya. Kedudukan presiden DPR sama kuatnya. Hal ini terlihat dari pasal dalam UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. 1. Sistem umum. Sistem umum adalah sistem penyusunan isi daripada UU dengan hanya mengisi pokok-pokok saja. 2. Sistem UU lengkap. Dalam sistem UU lengkap, maka UU oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci dan jelas dan lebih banyak mengarah ke hukum dan bentuk kodifikasi. D. Undang-undang dalam arti formil dan material. 1. Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. 2. Undang-undang dalam arti material. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti material adalah penetapan. A. Penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. E. Tata jenjang perundang-undangan. Jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dengan mengikat badan berwenang dan yang membuatnya dan masalah-masalah yang diatur. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan yang berlakunya undang-undang terhadap lingkungan. G. Hak memuji. Hak memuji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoretis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. 1. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber itu. A. Hukum tertulis. B. Hukum tak tertulis. 3. 2. Dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain. Adapun di dalam hukum beraneka ragam terdapat lebih dari satu aturan mungkin yang berlaku secara susul-menyusul, mungkin karena perbedaan tempat dan orang-orang. Cabang-cabang hukum. Yang pertama, hukum antar waktu. Yang kedua, hukum antar tempat. Yang ketiga, hukum antar golongan. 4. Hukum antar negara. Yang kelima, hukum privat internasional. 3. Dengan pertaliannya dengan hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hukum formil itu sering dipersoalkan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah hukum dipertahankan. 4. Dengan hal kerja berikut pelaksanaan sanksinya. Hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, dan hukum lain. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah-tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum. B. Penggolongan kaidah. A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kepercayaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lain. Yang pertama, hubungan positif, yaitu hubungan yang saling memperkuat. Yang kedua, hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan.
Bab 22 subjek hukum. A. Beberapa pengertian. 1. Apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 2. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. 3. Ada dua pengertian person sebagai hukum. Yang pertama menurut natur person, yang kedua rights person. B. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Adanya larangan mengenai perampasan atau mendukung hal tersebut mengakibatkan kematian perdata. 2. Pandangan hukum modern, setiap orang pribadi secara asasi melakukan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia. 3. Pandangan dunia, setiap manusia pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berlahir dengan kematian. Bab 23. Objek hukum. A. Benda zat sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. 1. Dasar hukum. A. Buku 2 KUH Perdata. B. Undang-Undang Pokok Agraria. B. Manusia sebagai objek hukum. Pertama, zaman pendudukan. Kedua, pandangan hukum modern, pandangan agama. Bab 24. Peristiwa hukum. A. Pengertian peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua peristiwanya adalah peristiwa hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh kelahiran, kematian, penduduk tanah, dan pertukaran. B. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majmuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Oke, skema peristiwa hukum menurut di sini. Perbuatan subjek hukum. 2. Peristiwa perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Yang 1. Kepailitan. 2. Kadaluarsa. 3. Perkembangan fisik kehidupan manusia. A. Kelahiran. Kelahiran membawa kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak itu serta memberi tunjangan dan keseimbangan dengan pendapatan mereka. B. Kedewasaan. Anak-anak yang telah dewasa mempunyai kewajiban untuk memberi ongkos kepada orang tuanya. Terlebih lagi orang tuanya tidak mampu atau tidak mempunyai penghasilan. C. Kematian. Kematian seseorang juga merupakan suatu peristiwa hukum menimbulkan akibat hukum. Bab 25. Hubungan hukum. A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua orang atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. B. Segi hubungan hukum. Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kewenangan yang disebut hak. Kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum. Misalnya jual beli dari satu pasal hukum objektif, pasal 1474 KUH Perdata pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. 1. Adanya orang-orang hak kewajiban yang saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek misalkan. D. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum. Macam jenis hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri 3 macam, ialah hubungan hukum yang bersegi 1, hubungan hukum bersegi 2, hubungan antara satu subjek
hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Bab 26. Hak. A. Beberapa pengertian. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. B. Teori tentang hak. 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan hak ini merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang berlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pola sifat dan tujuan hak sehingga hak mengalami proses penyosialan. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Tiap hak diberi tujuan sosial. Hak tidak melindungi kepentingan adalah hak sosial. Macam-macam hak. Yang pertama adalah hak mutlak, yang kedua hak pokok, yang ketiga hak publik absolut. Bab 27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. B. Bukan perbuatan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya terjadinya perbuatan hukum. C. Akibat hukum. Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. Batasan masyarakat. A. Batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu hidup ingin berkelompok. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. 1. Kebutuhan biologis. 2. Persamaan nasib. 3. Persamaan kepentingan. 4. Persamaan ideologi. 5. Persamaan macam-macam bentuk masyarakat. A. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B. Masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya. C. Masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Bab 29. Antropologi hukum. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Antropologi dan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam realitasnya sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Bab 30. Sosiologi hukum. A. Pengertian. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik
antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Bab 30. Bab 31. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari cerminan perilaku manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjaga berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu. Hal mana akan dapat memberikan pula bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Bab 33. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh ke muka, sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau wali-wali perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.